Terima kasih Anda masih bersama kami di Rakyat Memilih. Pemirsa, viral di media sosial, komedian Alfiansyah atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Komeng ada di surat suara pemilihan anggota DPD Jawa Barat. Selain itu, pose Komeng yang tidak biasa juga menarik perhatian pemilih hingga unggul dalam perolehan suara. Ini parah nih. Inilah suara perhitungan suara di salah satu TPS di Jawa Barat. Komeng. Para panitia dan warga di tempat pemungutan suara otomatis berteriak, "Uhuy!" setiap kali nama Komeng disebut. Komeng. Dari perhitungan sementara, nama Komeng menempati posisi teratas mengalahkan calon-calon DPD lainnya. Terkait foto Komeng berbeda dan tidak biasa dibandingkan yang lainnya, Komisioner KPU Jabar menyatakan pemasangan foto ini sesuai kesepakatan dari KPU dan peserta pemilu. Itu kan hasil persetujuan dari setiap calon. Kami tidak bisa mengintervensi terhadap apa yang disampaikan oleh calon pada saat kita menyampaikan surat suara sebelum dicetak. Dalam pemilihan anggota DPD, setiap provinsi memilih 4 orang wakilnya untuk melenggang ke Senayan. Di media sosial, Komeng disebut-sebut sebagai man of the match pemilu 2024 karena Komeng berangkat tanpa partai pengusung dan tanpa biaya kampanye yang besar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Bahkan tidak hanya tokoh masyarakat dan juga politisi, sejumlah artis dan selebritas juga ikut turut menggunakan hak pilih mereka. Mereka mencoblos ke tempat pemungutan suara di dekat rumah mereka masing-masing. Artis dan penyanyi Anang Hermansyah dan keluarga menggunakan hak suaranya di TPS 87 Villa Cineremas, Depok, Jawa Barat. Tempat pemungutan suara terletak tak jauh dari rumah keluarga Anang Hermansyah, memilih berjalan kaki ke TPS tersebut. Anang Hermansyah yang juga merupakan calon legislatif Dapil 8 Bogor, mengaku optimis atas perolehan suara untuknya. Sementara, keluarga pedangdut fenomenal Inul Daratista bersama keluarganya mencoblos di TPS 184 yang berlokasi di dekat rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Inul datang bersama sang suami Adam Suseno dan anaknya Yusuf Ivander. Meski hujan, artis asal Jawa Timur ini terlihat bersemangat menggunakan hak suaranya. Dari ketiga paslon ini, saya yakin semuanya punya visi misi yang bagus gitu untuk negeri ini ke depan gitu. Tapi ya semua tergantung dari suara rakyat ya yang memilih. Kalau saya sih lebih berharap kepada suara rakyat lebih didengar, terus dan tentunya mungkin lebih makmur kali ya. Semua tinggal kandidat, semua kandidat pileg adalah yakin dengan perjuangan kemarin. Bahwa kita semua pileg, semua calon wakil presiden juga berjuang dengan luar biasa, apapun adalah keputusan rakyat. Selain itu, bakal calon anggota legislatif Partai Perindo, Aldi Taher, antusias dalam menggunakan hak pilihnya di TPS 69 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Aldi mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa menjadi bagian dari caleg Partai Perindo dan berharap pemilu kali ini berlangsung jujur dan adil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tempat pemungutan suara 15 di Komplek Pepabri, Kunciran, Kota Tangerang mengusung tema Valentine. TPS ini didominasi warna merah muda dan juga putih untuk menarik partisipasi warga dalam pemilu tahun 2024. Ada yang berbeda di tempat pemungutan suara TPS 15 yang berada di Komplek Pepabri, Kunciran, Kota Tangerang. TPS yang didirikan di halaman sekolah ini dihias dengan berbagai ornamen berwarna merah muda. Kain penutup tenda dan meja dibuat senada dengan warna pink. Bahkan, panitia membuatkan spot foto bagi mereka yang telah melakukan pencoblosan. Sebanyak 290 warga Komplek Pepabri menggunakan hak pilihnya di TPS 15 ini. Warga berharap pemilu berjalan aman, damai, dan penuh kasih sayang. Karena hari ini bertepatan dengan Hari
kasih sayang, kita semua warga Komplek Pepabri insya Allah memilih dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta. Tema yang hari ini momen yang sangat kesempatan Mas ini untuk memilih yang terpilih dengan memilih yang cinta kasih untuk semua. Kami adalah perwakilan dari anak-anak, kebetulan sekolahnya di Al-Aliyah. Pemilu yang bertepatan dengan Hari Kasih Sayang menjadi alasan panitia pemungutan suara di TPS 15 Kunciran ini membuat TPS dengan konsep Hari Kasih Sayang. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Tempat pemungutan suara atau TPS di Surabaya dibangun warga di atas kuburan. Semakin seram dan juga horor karena semua petugas KPPS berkostum hantu. TPS unik ini sengaja dibuat agar menambah antusias warga untuk menggunakan hak suaranya di pemilu tahun 2024. Sementara di TPS 31 Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, petugas KPPS mengenakan kostum seragam sekolah. Horor, yaitulah kesan pertama saat memasuki TPS 23 di RW 4 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Surabaya. TPS ini berada di tengah tempat pemakaman umum TPU Rangkah dan dibangun di antara batu nisan makam. Suasana TPS semakin seram dan menakutkan karena petugas KPPS berdandanan dengan kostum hantu seperti pocong, kuntilanak, tuyul hingga iblis. Cara unik dan nyeleneh ini sengaja dilakukan agar warga antusias datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Terbukti sesuai daftar pemilih tetap DPT jumlah warga mencoblos mencapai 264 orang. Pakai antusias horor ini memang tujuan saya bukan untuk mencari apa-apa, untuk mengenalkan adik-adik warga bahwa sekarang tuh selanjutnya saudara pemilihan umum. Muhammad Fatur saya untuk supaya nggak golput aja gitu aja tujuannya, jadi untuk antusias warga aja. Alhamdulillah dengan adanya penataan seperti ini itu antusias warganya cukup banyak. Jadi dari tadi saya lihat ada 264 DPT. TPS unik ini sengaja dibuat karena tak lepas dari adanya hadiah dari Pemkot dan Forkompimda Surabaya, di mana kategorinya adalah yang terunik dan partisipasi pemilih terbanyak. Untuk menarik minat masyarakat yang hadir mencoblos ke tempat pemungutan suara, petugas TKPPS TPS 31 Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan menggunakan pakaian unik yaitu seragam sekolah. Penampilan mereka pun lucu layaknya murid SD hingga siswa SMA. Untuk KPPS 31 Kebagusan, Agus mengatakan dengan menggunakan seragam sekolah, masyarakat yang memberikan hak suaranya di TPS dapat terhibur. Dan itu, kostum seragam sekolah juga dapat menginspirasi anak muda untuk terlibat dalam mensukseskan pemilu. Dari Surabaya, Jakarta, Yuda Prawira, Helmi Sembati melaporkan. Masih dengan keunikan yang lain, pemirsa, di balik pemungutan suara, yakni petugas PPS di Rutan Pontianak, Kalimantan Barat menggunakan pakaian adat Tidayu. Hal ini menggambarkan simbol toleransi yang ada di Rutan. Sementara di Jagakarsa, Jakarta Selatan, para petugas KPPS mengenakan seragam sekolah, menggambarkan kesetaraan dalam pendidikan. Berbeda dari biasanya, Rumah Tahanan Kelas 2A Pontianak menerapkan pakaian adat untuk petugas panitia pemungutan suara atau PPS yang bertugas. Ada 3 tempat pemungutan suara yang dibangun di dalam Rutan Kelas 2A Pontianak, yakni TPS 901, 902, dan 903 yang masing-masing TPS menggunakan pakaian adat berbeda. Untuk TPS 901 mengenakan pakaian adat Tionghoa, 902 mengenakan pakaian adat Dayak, dan 903 mengenakan pakaian adat Melayu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Muhammad Tito Andrianto mengatakan pengenaan pakaian adat ini inovasi dari Rutan untuk meningkatkan keikutsertaan pemilih yang sekaligus menjadi simbol toleransi di dalam Rutan. Di Rutan Kelas 2A Pontianak ini terdapat 727 warga binaan yang masuk dalam daftar pemilih tetap.
Sementara di TPS 31 Jagakarsa, Jakarta Selatan, terlihat para petugas KPPS yang sedang menjalankan tugasnya mengenakan seragam sekolah SD hingga SMA lengkap dengan dasi dan topi. Selain ingin tampil beda dan menarik minat warga untuk memberikan hak pilih pada pemilu 2024, panitia sengaja memilih mengenakan seragam sekolah ini juga bertujuan untuk mengajak anak muda untuk tertarik menjadi panitia pemilu. Seperti diketahui, pemilu tahun 2024 serentak diselenggarakan di seluruh Indonesia, bukan hanya calon presiden, calon legislatif, dan calon Dewan Perwakilan Daerah juga turut mengikuti kontestasi pemilu tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan.